Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap bibit firman Tuhan yang akan kami taburkan kepada adik-adik di setiap hari Minggu. Tuhan, saat ini kami mau belajar agar kami terlebih dahulu menjadi tanah hati yang siap untuk menerima bibit firman-Mu, dan agar itu dapat bertumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah yang manis yang menyukakan hati-Mu, sehingga kami siap untuk memberitakannya kepada anak-anak murid kami dan kami menjadi teladan Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap dengar firman? Kita buka Alkitab kita dari Lukas 8 ayat. Nah, ini perhatikan ya. 40 sampai 42. Lalu kita lanjut lagi ke ayat berapa? 14. Ikut pintar. 49 sampai 56. Udah dapat bahannya ya? Ponakannya pasti. Ponakannya tim Banten. Iya adik-adik. Baca firman selesai ya. Skip di AT seperti itu. Lalu sebelum kita dengar firman, kita mau main dulu yuk. Tante Anggun sama Om Kevin boleh ke depan. Adik-adik pilih temannya berdua-berdua, berpasangan ya. Berpasangan, semuanya berdiri, yuk berdua-berdua. Berdiri, berdua-berdua pilih temannya. Ya, sama artis. Berdua. Sudah? Berdua. Nah, cara mainnya begini. Sini Tante Anggun. Nah, ada Tante Anggun dan Om Kevin. Adik-adik boleh diskusi siapa dari antara kalian yang lebih dahulu menjadi orang yang memberanikan dirinya untuk menjatuhkan dirinya. Yang satunya lagi ngapain? Yang satunya lagi siap untuk menahan. Iya, coba kita lihat dulu contohnya ya. Yuk, Tante Anggun tadi yang pertama. Oke, tangan silang di dada. Nah, Om Kevin udah siap? Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Siap ya? Dalam hitungan ketiga. Begini cara mainnya. Namanya percayakah kamu? 1, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tante, saya nggak percaya. Bisa? Kok percaya? Sudah? Coba dilihat ya. Oke. Siap? Siapa yang menahan? Siap. Begini boleh? Nggak boleh. Ke belakang. Yang menjatuhkan dirinya, tangannya silang di dada. Siap-siap. Siapain lu? Dalam itu yang ketiga. Kayaknya akan kelihatan nih yang punya trust issue siapa. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, ya. Yang nahan yang grogi. Tapi adik-adik merasakan bagaimana menjatuhkan
mempersiapkan diri untuk percaya kepada temanmu, tapi adik-adik juga belajar untuk mempercayakan dirinya untuk juga bisa menopang yang lain. Jadi adik-adik merasakan dua hal tersebut. Hari ini kita mau belajar mengenai percaya dan berserah. Bukan kepada teman, tetapi kepada Tuhan Yesus. Kira-kira contohnya seperti yang tadi. Adik-adik, Tante Siska bisa tahu kalau adik-adik percaya atau tidak sama teman. Adik-adik, kalau kalian waktu menjatuhkan diri kalian, kaki kalian nahan, ada sedikit ketidakpercayaan di sana. Ya kan? Karena apa? Kalau temen aku iseng gimana? Aku jatuh, aku repot. Ya kan? Aku jatuh, luka segala macam. Terus pas giliran gantian, Tante juga merasakan bahwa kayak adik Susan, adik Okti, bisa kayak manusia bisa lebay, ya kan? Manusia bisa takut, bisa nggak ya aku nolongin dia, ya kan? Tapi buat Tuhan ada mustahil ya? Tidak ada masalah kita yang terlalu besar buat Tuhan. Jadi apapun masalah kita percayakan hidup kita sama Tuhan yang punya kuasa. Belajar, percaya, dan berserah. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh namanya Yairus. Bukan orang biasa. Dia kepala rumah ibadat. Wah, yang setiap hari kerjaannya berada di rumah Allah. Dia menyiapkan, mengatur jadwal siapa yang bertugas hari ini, yang berdoa, yang bawa firman. Wah, tapi Tante percaya Bapak Yairus bukan cuma sibuk mengatur jadwal, tapi dia juga orang yang berdoa kepada Tuhan. Dia juga baca firman. Sama nggak dengan adik-adik? Sama nggak? Sama. Berarti bisa dikatakan Bapak Yairus itu takut akan Tuhan. Orang saleh, orang benar. Kalau sekarang bilangnya adik-adik anak baik, anak-anak Tuhan. Tapi adik-adik, Bapak Yairus yang orang baik ini, yang taat kepada Tuhan, dia rajin berdoa, dia repot banget ngurusin di rumah ibadat. Tapi ternyata anaknya sakit. Tadi kita sudah baca, anaknya ada berapa adik-adik? Aduh, cuma satu. Usianya hampir mirip sama adik-adik. 12 tahun, perempuan. Aduh, anaknya sakit adik-adik. Pasti setiap hari Bapak Yairus sama ibu, sama istrinya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan anakku. Tuhan, tolong jamah anakku. Tuhan, sehatkan anakku. Setiap hari berdoa. Tapi bukannya sembuh, malah makin parah. Ketika makin parah, Bapak Yairus mendengar seorang guru, mereka dulu sebutnya guru, rabi. Dia sangat terkenal. Dia mengadakan banyak mujizat. Dia menyembuhkan banyak orang yang sakit. Pengajaran dia luar biasa. Dia mengajarkan kasih. Dia mengajarkan pengampunan. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Kata Yairus, aku mesti ketemu sama orang itu. Adik-adik, Tuhan Yesus habis melakukan banyak pelayanan. Saat itu baru menyeberang Danau Galilea, baru sampai ke daerah Kapernaum ya Kak Felix ya. Baru sampai, Yairus udah tahu nih, wah ini dia akan turun dari kapal di Danau Galilea. Bapak Yairus cepet-cepet pergi. Dia nggak boleh kelewatan ketemu sama orang itu. Karena apa adik-adik? Yang mau ketemu sama dia banyak banget. Tuhan Yesus sangat terkenal. Semua orang pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Kepengin melihat tanda mujizat. Kepengin dengar pengajaran dia. Yang sakit kepengin disembuhkan adik-adik. Semua berharap untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makanya Bapak Yairus cepat-cepat pergi. Ketika baru sampai, dia langsung lihat itu Tuhan Yesus. Ketika Yairus mempunyai masalah, dia datang kepada Tuhan. Dia langsung bersujud, Tuhan Yesus, Guru, Rabi, selamatkan anakku. Anakku sakit. Udah sekarat adik-adik. Udah gawat. Kalau di rumah sakit tahapannya udah di ICU. Udah pakai gelang ungu ya kan? Udah pakai gelang ungu, udah terminal akhir, nunggu bye. Udah
Yairus cepat-cepat, guru tolong anakku, Tuhan tolong anakku. Tuhan Yesus mau nggak tolong Yairus adik-adik? Mau dia. Tuhan Yesus hatinya itu baik adik-adik. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia bilang sama Bapak Yairus, ayo kita ke rumah. Ayo kita pergi menemui anakmu. Bapak Yairus semangat, yes, akhirnya Tuhan mau datang ke rumahku. Tapi yang bikin gawat, hari itu orang banyak banget adik-adik berdesak-desakan karena mereka kepengen ketemu sama Tuhan Yesus. Mereka bawa orang sakit, mereka mau juga melihat mujizat. Semua desak-desakan adik-adik. Dan Tuhan Yesus pada saat desak-desakan dia pun mau melayani yang lain. Ada yang sakit juga. Bapak Yairus cemasnya bukan kepala adik-adik. Aduh gimana nih? Gimana? Bisa cepet gak sini? Ya kan? Gak bisa apa muridnya 12 itu bilang, permisi, guru mau lewat. Kami mau ke rumah Yairus. Dulu gak bisa kayak begitu adik-adik. Jadi udah pasrah. Bapak Yairus sudah pasrah kepada Tuhan. Dan ternyata yang tidak diinginkan terjadi. Salah satu keluarga Yairus dari jauh udah lari datangin. Yairus, sudah tidak perlu menyusahkan guru lagi. Anakmu sudah mati, anakmu sudah meninggal. Wah, adik-adik, pas dengar gitu Bapak Yairus shock. Aduh, gimana nih? Udah kamu gak usah nyusahin guru lagi, anakmu sudah mati. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus bilang apa? Yairus, jangan takut, percaya saja anakmu akan diselamatkan. Adik-adik, Bapak Yairus mau dengar Tuhan Yesus atau mau dengar apa kata keluarganya bilang? Beneran? Keluarganya udah bilang loh, udah mati, anak udah mati, pasti udah dicek, ada tabib di sana, udah dicek, udah lewat. Udah cepat kasih tahu Yairus nih anak udah mati. Tapi Bapak Yairus ketika mendengar Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Bapak Yairus mau percaya kepada Tuhan. Dia mau dengar apa kata Tuhan. Akhirnya mereka pergi ke rumah Yairus. Tapi baru sampai di sana, semua orang pada nangis. Anak satu-satunya, kasihan sekali Yairus, kasihan sekali kamu, anakmu sudah mati, kamu udah gak punya anak lagi. Kami sungguh malang, ya kan adik-adik. Semuanya nangis. Terus gimana dong? Apakah Tuhan Yesus terlambat adik-adik? Tuhan Yesus terlambat? Adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Tuhan Yesus on time. Dia gak pernah kelebihan dan gak pernah kecepatan. Selalu tepat waktu. Yairus tetap, aku tetap dengar Tuhan, percaya. Terus Tuhan Yesus bilang, lihat orang pada nangis-nangis gini. Tuhan Yesus bilang, tidak usah menangis, anak itu tidak mati, dia hanya tidur saja. Yang lain ngetawain Tuhan Yesus. Adik-adik kalau hari gini kita ngetawain Tuhan Yesus takut ya. Tapi dulu mereka, guru ini katanya nabi, orang udah mati kok anaknya, tapi dibilang tidur. Tapi Yairus sama istrinya mau tetap percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus bilang, Yairus dan istrimu dan juga ketiga muridku, kita masuk ke dalam. Kita akan melihat anakmu. Apa yang terjadi di dalam adik-adik? Beneran anaknya sudah terbaring. Mau gimana? Yairus sama istrinya sudah pasrah, istrinya sudah nangis-nangis. Tapi ketika Tuhan Yesus apa yang dikatakan sama dia, anak itu sedang tidur, maka seperti itulah. Dan akhirnya Tuhan memegang tangan anak itu dan berkata, hai anak, bangunlah. Dan saat itu juga anak itu kembali rohnya. Dia bangun dan dia disembuhkan dan hidup kembali. Adik-adik, saat itu Bapak Yairus mau mendengarkan Tuhan saja. Bapak Yairus mau menaruh percayanya kepada Tuhan. Dia percaya dan berserah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita dapat seperti Bapak Yairus percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus? Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu yang harus kita pegang. Gimana tante caranya? Kalau sakit berdoa, percaya kalau Tuhan berkati. Tapi sakitnya lama tante, nggak apa-apa. Kenapa lama tante?
Tuhan mau setiap hari kamu percaya sama Dia. Setiap hari katakan, Tuhan Yesus aku percaya. Tuhan Yesus engkau sembuhkan aku. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang adik-adik lakukan di rumah istirahat, semua Tuhan berkati. Adik-adik doa minta kepada Tuhan seperti itu. Tapi adakah yang tiba-tiba sembuh? Ada juga. Tuhan memberikan jawaban berbeda-beda pada setiap anak-anaknya. Semuanya seturut dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Kalau adik-adik lagi belajar kesulitan mau ujian, udahlah, aku kan percaya dan berserah kepada Tuhan. Jadi nanti Tuhan waktu aku ujian Tuhan akan berikan jawaban dan cing. Jangan seperti itu. Ya adik-adik ya, kita mau melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Belajar dong. Setiap hari tak perlu belajar, disiplin. Waktu kita belajar, kita bilang Tuhan berkati belajar saya. Waktu di sekolah, waktu di rumah agar Tuhan berkati. Mama papamu kesulitan, bilang sama mama papa, percaya dan berserah sama papa, Tuhan akan memberkati kita. Adik-adik melakukan bagian kita di rumah. Jadi anak yang rajin, bantu mama papa di rumah, jangan terlalu santuy, maunya main terus, ya kan? Nggak disiplin. Tapi kita belajar jadi anak Tuhan yang baik, yang taat dengar-dengaran kata mama dan papa. Kita percaya dan menyerahkan hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Percaya dan berserah. Tante, kalau kadang-kadang bimbang gimana? Kalau kadang-kadang, bener gak sih ini? Kayaknya enggak. Aduh mau ujian. Aduh mama katanya gak ada duit buat bayar uang sekolah. Kalau udah mulai berasa bimbang, lagi sebutkan, Tuhan Yesus aku percaya kepadamu, engkau akan menyediakan. Tuhan aku sakit, bilang Tuhan Yesus aku percaya, engkau akan menyembuhkan aku. Satu lagi, firman Tuhan harus kita katakan. Salah satunya ini. Jadi kalau om dan tante bilang, adik-adik ayat hafalan, itu hafalin. Supaya apa? Jadi waktu sulit kita langsung, waktu sekolah minggu, Mazmur 37 ayat 5. Kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan berpilihan. Adik-adik, om dan tante, kita semua belajar untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Kita melakukan bagian kita, biar Tuhan melakukan bagian Dia seturut dengan cara dan waktu Tuhan. Amin.